Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Nocturna, website pemesanan dan manajemen tiket event online untuk mempermudah interaksi antara event organizer dan customer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Halisa Rafa Nadira dengan NIM akhir 2067. Saya Safatira Natania dengan NIM akhir 2009. Saya Iqbal Rizaldi dengan NIM akhir 2052. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam zaman digital sekarang ini, sektor hiburan dan penyelenggaraan event berkembang dengan sangat cepat. Beragam kegiatan seperti konser, seminar, workshop, hingga turnamen semakin sering diadakan. Jadi di sini kami mengambil studi kasus tersebut dan menciptakan website bernama Nocturna yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah website pemesanan manajemen tiket event yang mampu menghubungkan antar event organizer dan customer dalam satu platform yang terintegrasi. Sistem ini akan menyediakan fitur autentikasi pengguna, pengelolaan event dan tiket serta pemesanan tiket secara online dengan output tiket digital yaitu PDF. Untuk di sini tujuan kami ada empat. Yang pertama adalah mengembangkan website yang dapat memfasilitasi event organizer dalam membuat, mengatur, dan memantau event secara terpusat dan efisien. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi customer untuk melakukan pemesanan tiket event secara online, cepat, dan aman. Yang ketiga adalah menyediakan sistem autentikasi pengguna yang menjamin keamanan dan keakuratan data antar event organizer dan customer. Terakhir ada menghadirkan website pemesanan tiket event yang terintegrasi, responsif, sehingga dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat dan membantu meningkatkan efektivitas manajemen event secara keseluruhan. Lalu ada batasan masalah. Di sini kami yang pertama ada website ini hanya meliputi pengelolaan event, dasar seperti membuat, mengubah, dan menghapus event dengan informasi terbatas yang mencakup judul, deskripsi, lokasi, tanggal, harga tiket, dan kuota. Yang kedua ada pemesan tiket hanya dilakukan secara daring melalui website dan tidak mendukung pembelian secara luring. Yang ketiga ada website ini hanya menghasilkan tiket dalam format digital berupa kode tiket tanpa menyediakan proses verifikasi dan atau check-in di lokasi event. Yang keempat ada proses autentikasi pengguna hanya menggunakan registrasi atau login standar dari sistem tanpa adanya integrasi dengan pihak ketiga seperti Google Sign In. Yang kelima ada sistem ini tidak mencakup pengelolaan pembayaran secara real time, yaitu status pembayaran hanya diperoleh melalui simulasi atau pencatatan secara manual. Lanjut di bab 2, dasar teori. Yang pertama ada konsep dasar sistem informasi. Untuk sistem informasi berbasis web, itu merupakan sistem yang menggunakan teknologi web sehingga pengguna dapat mengakses informasi, layanan, dan fitur melalui browser. Kemudian model arsitektur client-server, itu adalah pendekatan komunikasi di mana klien mengajukan permintaan atau request pada server, lalu server memberikan balasan dalam bentuk data atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna. Di Noctua sendiri, di sini browser mengirim request seperti login, create event, dan check out tiket. Sementara server Laravel yang memproses logika, mengambil data dari database, lalu mengirimkan respon ke klien. Lanjut konsep database relasional. Jadi, database relasional adalah sebuah sistem penyimpanan data yang mengatur informasi dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Di Noctua, menyimpan tabel seperti organizer, customer, event, tiket, dan lain-lain. Lanjut di bahasa pemrograman PHP. Itu adalah bahasa yang dijalankan di sisi server dan dirancang untuk membuat aplikasi web yang dinamis. Nah, di Noctua seperti validasi login, pemrosesan order, dan COD event. Untuk konsep framework sendiri, itu adalah kerangka yang menyajikan susunan dan elemen yang sudah jadi untuk mempercepat proses pembuatan perangkat lunak. Lanjut di framework Laravel dan konsep MVC. Di Noctua sendiri, konsep MVC itu dibagi menjadi 3 komponen, model untuk mengelola data dan logika bisnisnya, view untuk mengelola tampilan pengguna, dan controller untuk mengumumkan model dan view dengan mengelola request serta menentukan respon. Lalu routing dan controller itu adalah cara untuk mengatur bagaimana permintaan HTTP dari pengguna diarahkan ke fungsi atau metode tertentu di controller. Contohnya slash login, slash event, atau order. Lanjut model dan Eloquent ORM. Di sini digambarkan data dan logika dari sebuah aplikasi. Jadi dapat di Noctua ini dilakukan CRUD tanpa perlu menulis query SQL secara langsung. Lalu build templating engine itu memungkinkan para pengembang untuk menghasilkan tampilan HTML menggunakan sintak PHP yang lebih rapi dan efektif. Di Noctua juga menerapkan polarisan layout seperti if dan juga for each. Lanjut di HTML dan CSS. Di sini merupakan bahasa yang fungsinya untuk mengatur struktur halaman web, termasuk elemen teks, gambar, dan tautan. Nah, CSS sendiri bahasa yang mengontrol aspek visual halaman webnya seperti warna, margin, dan juga layout. Lanjut ke JavaScript dan library JS. Jadi JavaScript merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif. Contohnya seperti validasi form dan manipulasi tampilan, seperti notifikasi sukses atau mengatur jumlah tiket sebelum checkout.
Lanjut Bootstrap atau Tailwind. Di Nopura memakai Tailwind itu adalah framework CSS Utility First yang menawarkan kelas-kelas kecil yang sudah siap pakai. Lanjut di konsep CRUD. CRUD adalah create, read, update, dan juga delete. Nah, di Noctura sendiri diterapkan di banyak fitur, contohnya di EO, event organizer bisa membuat event, mengedit detail, menghapus event, kemudian di customer bisa melakukan read atau melihat daftar-daftar eventnya. Lanjut di keamanan website dasar, itu adalah cara teknis yang diterapkan untuk menjaga website dan risiko seperti peretasan, pencurian data, atau refreshing. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem yang dimana berdasarkan hasil observasi pada proses manajemen event dan pemesanan tiket manual oleh event organizer, maka website Noctura membutuhkan beberapa layanan utama agar aktivitas pengelola event dan pemesan tiket dapat berjalan lebih efisien. Yang pertama ada fitur registrasi dan login yang digunakan sebagai autentikasi pengguna. Yang kedua ada fitur manajemen event dan oleh event organizer yang dimana IO dapat membuat event baru, IO dapat mengedit event, IO dapat menghapus event, dan IO dapat melihat daftar event. Yang selanjutnya ada fitur menampilkan daftar event ke customer. Lalu ada fitur pemesan tiket, lalu ada fitur generasi tiket digital yang berbasis kode tiket atau PDF. Selanjutnya ada fitur riwayat atau daftar pemesanan, di mana customer dapat melihat daftar tiket yang sudah dipesan dan IO dapat melihat siapa saja yang membeli tiket mereka. Selanjutnya ada fitur logout untuk mengakhiri sesi pengguna dan menjaga keamanan akun. Lalu ada perancangan input dan output, yang dimana dalam sistem ini terdapat sejumlah kebutuhan data input yang wajib disediakan oleh pengguna serta informasi output yang dihasilkan oleh program. Yang pertama ada input yang dibutuhkan ada pencarian pencarian dan pemesanan event yang dimana customer perlu memberikan input berupa kata kunci event, pilihan kategori, dan jumlah event serta data pribadi saat registrasi pembelian. Lalu ada registrasi akun dan login yang dimana user memberikan input seperti nama, email, password untuk membuat akun. Ada pendaftaran event oleh IO, yaitu ada perlu event deskripsi, nama event, deskripsi, tanggal, lokasi, harga tiket, dan kuota peserta. Lalu ada manajemen registrasi peserta yang dimana statusnya berupa status kehadiran, perubahan jadwal tiket, atau pembatalan pemesanan. Lalu output yang dihasilkan program ada yang pertama ada informasi event untuk customer, selanjutnya ada konfirmasi registrasi oleh registrasi dan tiket, lalu ada riwayat pemesanan, yang terakhir ada dashboard IO untuk pengelolaan event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke ERD Noctura. Jadi di sini digambarkan struktur data utama yang digunakan untuk menjalankan proses pemesanan tiket event. Nah, website ini terdiri dari beberapa tabel, ada customers dan organizer, menjadi dua entitas pengguna, di mana customer perannya sebagai pemesan tiket, sedangkan organizer mengelola dan membuat event. Nah, event yang dibuat oleh organizer itu disimpan di tabel events yang terhubung dengan kategoris untuk mengelompokkan jenis eventnya. Kemudian setiap event memiliki tiket yang dikelola lewat tabel tiket, termasuk informasi harga, stok, dan batas pembelian. Kemudian untuk proses pembeliannya, sistem menyediakan tabel card dan card item untuk menyimpan keranjang belanja customer sebelum melakukan pemesanan. Setelah customer melakukan check out, transaksinya dicatat ke tabel order dan rincian tiap item yang dibeli dimasukkan ke order detail. Ketika tiket berhasil dipesan, sistem akan menghasilkan data pada tabel isu tiket yang berisi kode tiket digital untuk digunakan oleh customer. Lanjut di bab 4. Lanjut untuk implementasi, yang pertama ada lingkungan pengembangan. Dalam proses pengembangan website Noctura digunakan beberapa perangkat lunak dan tools yang mendukung perubahan pembuatan aplikasi berbasis web. Berikut adalah rincian. Yang pertama kita menggunakan bahasa pemrograman website yaitu PHP untuk proses backend dan HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk interaksi dasar. Selanjutnya kita menggunakan framework atau library, yaitu Laravel 10 sebagai framework, lalu ada Blade Template Engine untuk mengatur tampilan, Tailwind CSS sebagai styling agar proses desain lebih cepat dan rapi. Lalu kita menggunakan database yaitu Postgres SQL, lalu ada kode editor, lalu kita menggunakan version control project yang dikelola oleh Git dan disimpan di GitHub. Lalu ada local server yaitu menggunakan Laragon. Selanjutnya ada perangkat dan browser yang pengembangan dilakukan menggunakan laptop minimal Intel i5 dengan RAM 8 GB dan pengujian website menggunakan browser Google Chrome. Lalu untuk implementasi kita di sini ada fitur login. Selanjutnya kita ada register, kelola profil, searching, filter untuk event. Lalu di sini ada lihat detail event. Selanjutnya ada customer, lihat daftar event. Lalu selanjutnya ada customer yaitu keranjang. Selanjutnya ada customer checkout dan pemesanan. Selanjutnya ada riwayat pemesanan untuk customer. Selanjutnya ada tiket digital untuk customer. Selanjutnya ada organizer yaitu yang untuk kelola event. Selanjutnya ada organizer kelola tiket. Selanjutnya ada organizer kelola pemesanan. Terakhir ada organizer untuk statistik event.
Selanjutnya di sini untuk hasil implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Jadi di bab 5 ini merupakan hasil implementasi dari apa yang ada di bab 4 tadi. Nah, untuk demonya saya akan contohkan sebagai berikut. Di sini kita ketikkan PHP Artisan Chef dulu untuk membuka webnya. Nah, jadi ketika pertama kali user itu menjalankan program, maka yang akan muncul itu tampilan landing page seperti ini. Jadi sebelum login itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada home, itu si user bisa mencari eventnya, dan juga di sini langsung bisa menggunakan fitur filter. Di sini misal berdasarkan kota, tinggal klik terapkan. Nah, maka akan muncul sesuai lokasi yang sudah difilter tadi. Misal juga di sini tipe event, misal tipe yang online, nah itu udah muncul. Kemudian untuk kategori juga bisa difilter, dan untuk waktu kurang lebih sama seperti itu. Nah, kemudian ketika masih belum login itu user udah bisa ngelihat detailnya, udah bisa ngeklik detail dari card-card ini, card-card event. Nah, tapi ketika ingin menambahkan keranjang atau pesan itu, nah dia nggak bisa untuk melakukan pemesanan, jadi harus login terlebih dahulu. Jadi udah ada middleware untuk mengontrol agar mengharuskan user itu login terlebih dahulu. Ya, sebelum login di sini saya contohkan untuk yang register terlebih dahulu. Di sini tinggal klik daftar sekarang. Misal di sini random aja. Nah, di sini jangan lupa memilih role jika kita klik daftar. Nah, ya, oh ya, ini juga muncul pop-up seperti ini tuh penerapan dari library JS, yaitu yang kita gunakan ada switch alert. Jadi ini merupakan penerapan dari library JS-nya, jadi muncul pop-up seperti ini. Nah, jika udah regis, langsung diarahkan ke form login. Misal kita login yang ini. Kita login ke akun yang sudah ada. Maaf, untuk role salah di sini. Sebentar. Nah, jika udah berhasil melakukan validasi itu kan masuk ke halaman seperti tadi, sama seperti di landing page. Tetapi di sini untuk navbarnya itu udah berbeda. Di sini juga ada beranda, keranjang, dan riwayat. Mungkin untuk filter itu sama seperti tadi di landing page, jadi bisa menggunakan filter ini. Nah, mungkin fitur yang selanjutnya itu ada fitur kelola profile, ada edit profile. Nah, di sini jika kita klik di navbar ini bagian logo atau nama, maka diarahkan ke sini. Nah, jadi itu bisa melakukan edit profile. Misal di sini ganti gambar aja deh contohnya. Nah, misal ganti gambar, misal kita simpan. Nah, maka itu akan berubah untuk gambarnya. Jadi sudah berhasil mengedit profile. Di sini juga bisa logout, ada fitur logout. Jadi jika logout, nah maka sesinya itu akan hilang. Jadi kita harus login ulang. Sebentar kita login ulang dulu. Nah, kemudian mungkin saya akan menjalankan fitur pemesanan, fitur keranjang dulu. Nah, jadi ketika kita udah ngeklik eventnya itu akan muncul detail event seperti ini. Nah, kemudian jika di sini masih kosongan, jumlah tiket yang dipilih itu, misalnya ini tambah keranjang. Nah, maka akan ada error seperti ini. Silakan pilih minimal satu tiket. Misalnya kita coba di sini tambah keranjang. Nah, maka akan diarahkan ke keranjang tiket dan ada notifikasi tiket berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di keranjang sendiri kita juga bisa ngedit jumlah tiketnya dan kita juga bisa menghapus. Nah, ini apakah yakin hapus? Nah, jika hapus maka akan hilang di keranjang. Nah, yang selanjutnya mungkin langsung kita contohkan check out. Nah, ini. Nah, ketika klik tombol check out itu maka akan diarahkan ke halaman konfirmasi pembayaran. Di sini akan muncul detail-detail dari event dan tiketnya. Kemudian ada kode kris untuk scan pembayaran. Nah, di sini ada upload bukti pembayaran. Di sini kalau belum diisi dan kita klik ini, nah maka akan muncul seperti ini. Jadi harus diisi dulu untuk bukti pembayarannya. Misal di sini contoh aja, kirim bukti pembayaran. Nah, setelah itu maka akan diarahkan ke sini riwayat pemesanan dan akan muncul notifikasi berhasil membuat pesanan. Mohon tunggu verifikasi dari IO. Nah, jadi setelah memesan itu harus menunggu konfirmasi dari IO dulu untuk mendapatkan tiketnya. Nah, itu untuk fitur di customer. Selanjutnya saya akan mencontohkan di login sebagai IO.
Nah, di sini untuk tampilan dashboard I/O sendiri ada seperti ini. Jadi ada total event, tiket terjual, total pelanggan, dan total pendapatan yang dihasilkan. Nah, di sini untuk dashboard seperti itu. Kemudian untuk di kelola event, nah di sini ada tampilan event-event yang dimiliki oleh I/O tersebut. Di sini ada bisa tambah event. Nah, jadi di sini untuk menambahkan event, misal kita tambah, nyoba aja, ini offline. Nah, jika udah berhasil, maka akan muncul notif seperti ini, event berhasil ditambahkan. Nah, jadi udah muncul untuk event yang udah dibuat tadi. Juga di setiap event itu bisa ada edit juga. Nah, itu tinggal ngubah-ngubah jika ada yang salah. Kemudian ada manage tiket. Jadi di setiap event itu kan memiliki beberapa jenis tiket. Nah, itu bisa muncul tampilannya di sini. Sama seperti tambah event tadi, di sini bisa tambah tiket. Misal di sini contoh aja. Nah, jika udah berhasil, maka akan muncul tiket berhasil ditambahkan. Di sini juga bisa edit sama seperti tadi, dan juga bisa menghapus. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke kelola pemesanan. Nah, di sini untuk tampilan awalnya itu muncul statistik. Di sini ada total pesanan, kemudian pending, lunas, dan dibatalkan tuh yang ordernya statusnya dari tiga itu muncul di sini. Kemudian ada total pendapatan juga. Nah, jadi untuk pesanan customer yang masuk tadi itu muncul di sini. Nah, tadi kan saya mencontohkan membeli midnight ini. Nah, jadi di sini bisa kita pencet detail untuk melihat detail pesanannya. Seperti ini ada informasi, ada gambar bukti pembayaran, dan detail tiket. Nah, di sini ada kita bisa memilih antara menyetujui pesanan atau membatalkan. Nah, sini jika kita approve pesanan maka akan kembali ke sini dan nanti di akunnya customer itu jadi statusnya menjadi approve atau disetujui. Juga di pemesanan ini bisa bisa lihat lihat laporan. Nah, di sini jika kita klik maka akan muncul statistik seperti ini. Ada top 5 event terlaris, kemudian ada pendapatan per event dan tren penjualan 6 bulan terakhir. Untuk di profile kurang lebih sama seperti di customer, jadi bisa edit profile. Nah, kemudian kita coba masuk kembali ke customer, akun customer. Nah, kita cek di riwayat tadi untuk nah jika kita udah disetujui sama EO itu kan akan muncul tombol download tiket seperti ini. Jika kita klik, nah maka akan ini munculnya PDF hasil tiket yang udah dibuat tadi. Jadi customer itu akan mendapatkan tiket ketika udah memesan orderannya. Nah, mungkin itu saja untuk demo dari web kita. Nah, yang selanjutnya itu masuk ke 5.2 pengujian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk metode pengujiannya sendiri digunakan metode black box testing, yaitu cara pengujian yang menekankan pada fungsi aplikasi berdasarkan input dan output yang dihasilkan. Lanjut, untuk skenario pengujiannya sendiri itu ada fitur input yang diinputkan user, kemudian output yang diharapkan, dan output yang sebenarnya. Fitur-fiturnya seperti yang sudah didemokan oleh teman saya tadi, dan output aktualnya sudah tepat seperti yang diinginkan. Lanjut ke analisis hasil. Nah, baik untuk analisis hasil. Jadi setelah diuji tadi menggunakan pengujian black box, nah jadi untuk fitur-fitur pada website kita itu udah terbukti, jadi udah berjalan dengan baik seperti fitur-fitur utama seperti login, registrasi, juga fitur pemesanan oleh customer, kemudian fitur kelola event dan tiket oleh IO itu udah berjalan dengan baik. Jadi untuk analisis hasilnya untuk website kita udah berjalan dengan baik untuk fitur-fiturnya. Kemudian di bab 6 penutup, jadi kesimpulannya website kita itu udah tergolong baik, jadi fitur-fiturnya udah berjalan dengan baik. Kemudian ini untuk beberapa sarannya seperti ini, dan untuk daftar pustakanya kurang lebih seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.